Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya, yakni malam ke-19 dari kisah 1001 malam. Dan kita lanjutkan kisah di malam ke-20. Sobat Syair Asmara, selamat mengikuti kisah di malam ke-20. Di malam ke-20, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wazir memperlakukan Narudin dengan hormat dan penuh kasih sayang. Anakku, ceritakanlah mengapa engkau sampai meninggalkan kakakmu. Sebab, setelah ini aku akan membawamu menghadap raja agar bisa menggantikan kedudukanku. Pinta wazir kepada Nuruddin pada suatu hari. Mendengar permintaan mertuanya, Nuruddin kemudian menceritakan kisah pertengkaran dengan kakaknya hingga ia menjadi menantu dari wazir di Basrah. Wazir tersenyum lalu berkata, "Anakku, lihatlah diri kalian yang sudah berbeda pendapat, bahkan sebelum kalian beristri dan mempunyai anak. Sekarang, temui istrimu dan besok kita akan menghadap raja." Sementara itu, ketika Syamsuddin pulang, ia tidak menemukan adiknya. Ia lalu bertanya kepada para pelayan. Saat tuan berangkat, ia pun berangkat tepat pada saat matahari terbit. Ia berpesan kepada kami agar tidak mengikutinya. Katanya akan pergi selama beberapa hari. Namun sampai saat ini, kami tidak mengetahui keadaannya, jawab para pelayan. Mendengar penjelasan para pelayan, Syamsuddin teringat akan perselisihan dengan Nuruddin. Ia menyesal akan kejadian tersebut. Adikku pasti sudah pergi jauh, namun, aku harus menemukannya kemanapun ia pergi. Maka Syamsuddin membuat surat kuasa dan menyuruh semua utusan untuk mencari Nuruddin. Para utusan sampai di kota Al-Halabi, namun mereka tidak berhasil menemukan Nuruddin. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Syamsuddin nyaris putus asa. Sungguh perbuatanku telah melampaui batas, hingga menyakiti hati adikku sendiri. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah, kata Syamsuddin kepada dirinya sendiri. Kemudian, Allah menakdirkan Syamsuddin menikah dengan salah seorang putri hartawan Mesir, tepat pada hari yang sama dengan pernikahan Nuruddin di Basrah. Demikian pula dengan malam pertamanya. Sungguh, Allah Maha Pengatur dan Maha Menentukan segala sesuatu. Dengan takdir Allah pula, istri Syamsuddin melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Sementara itu, nun jauh di kota Basrah, pada saat yang bersamaan, istri Nuruddin juga melahirkan seorang putra yang ketampanannya meredupkan matahari dan bulan. Putra Nuruddin dinamai Hasan Badruddin. Wazir menyambut kehadiran cucunya dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Pada hari ke-7, di rumah Nuruddin diadakan perjamuan. Para tamu hadir membawa berbagai hadiah indah. Pada suatu hari, wazir mengajak Nuruddin menghadap raja. Ketika berada di hadapan raja, Nuruddin membungkuk penuh hormat. "Siapakah pemuda yang bersamamu ini?" tanya raja kepada wazir. Wazir menceritakan perjalanan hidup Nuruddin sampai menjadi menantunya. "Wahai Baginda, hamba ingin agar anak hamba, Nuruddin, menggantikan tugas hamba sebagai wazir. Sebab, hamba merasa sudah uzur, sedangkan Nuruddin masih gagah dan terpelajar. Oleh karena itu, hamba mohon agar Baginda menunjuknya menjadi wazir sebagai penghargaan atas pelayanan hamba selama ini." Ucap wazir sambil membungkuk penuh takzim. Raja memperhatikan Nuruddin dan ia merasa puas dengan sikap dan ucapannya. Maka raja mengabulkan permohonan wazir. Raja memerintahkan agar Nuruddin diberi jubah kehormatan tanda diangkat sebagai wazir. Nuruddin juga diberi seekor bigal besar dan indah sebagai kendaraan tunggangan, serta ditetapkan menerima gaji sebagai wazir. Wazir dan Nuruddin akhirnya pulang dengan penuh kebahagiaan. "Rupanya si kecil Hasan Badruddin mendatangkan keberuntungan kepada kita," kata keduanya hampir bersamaan. Hari-hari selanjutnya, Nuruddin melaksanakan pekerjaan sebagai wazir. Seluruh kewajiban dilaksanakan dengan baik. Demikianlah hari berlalu dan Nuruddin semakin bangga dengan putranya. Anak itu telah tumbuh sehat dan ketampanannya semakin terkenal di kota Basrah. Saat Hasan Badruddin berusia 4 tahun, kakeknya jatuh sakit. Sang kakek mewasiatkan seluruh kekayaannya untuk Hasan Badruddin. Beberapa hari kemudian, kakek tercinta itu dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Ketika Hasan Badruddin berusia 7 tahun,
Nuruddin menitipkan anaknya kepada ulama kerajaan agar dididik berbagai akhlak mulia dan diajari berbagai ilmu pengetahuan. Dalam waktu singkat, Hasan Badruddin sudah mampu menangkap pelajaran dari gurunya dengan baik. Ia bahkan telah hafal Al-Quran. Pada suatu hari, Nuruddin menyuruh Hasan Badruddin mengenakan pakaian indah dan mengajaknya menaiki bigal kerajaan menuju istana Raja Basrah. Ketika melihat ketampanan Hasan Badruddin, Raja sangat terkagum-kagum. "Ajaklah anakmu ini setiap hari datang ke istana," titah Raja kepada wazir. Sejak itu, Hasan Badruddin selalu dibawa oleh Nuruddin ke istana. Saat Hasan Badruddin telah memasuki usia 15 tahun, Nuruddin mulai tua dan melemah. "Ketahuilah, sesungguhnya dunia adalah tempat yang fana, sedangkan akhirat adalah tempat abadi. Sebelum aku meninggalkanmu menuju tempat yang abadi itu, ketahuilah anakku, engkau mempunyai seorang paman yang menjadi wazir di Mesir. Aku meninggalkan pamanmu tanpa seizinnya. Tetapi, itu sudah menjadi takdir Allah," ucap Nuruddin suatu kali kepada putranya. Nuruddin mengambil gulungan kertas dan menuliskan apa yang telah dialami sejak tinggal di Mesir hingga menjadi wazir Basrah. Ia juga mencatat hari perkawinan dan hari kelahiran anaknya. Di akhir surat, ia menuliskan bahwa surat itu ditujukan untuk kakaknya. Gulungan kertas itu diberikan kepada Hasan Badruddin. "Anakku, simpanlah gulungan kertas ini, jangan sampai hilang. Pergilah ke Mesir, temuilah pamanmu dan serahkan gulungan kertas ini," pinta Nuruddin pada anaknya. Hasan Badruddin menerima dengan penuh takzim. Ia menyimpan gulungan itu di dalam jahitan tutup kepala. Dengan penuh kesedihan, ia meratapi ayahnya yang sedang sekarat. Dengan takdir Allah, Nuruddin sang wazir Basrah menghadap Yang Maha Kuasa. Seluruh kota Basrah larut dalam kesedihan. Hampir 2 bulan sejak kematian ayahnya, Hasan Badruddin tidak juga menghadap raja. Hal ini membuat raja kecewa. Raja menunjuk wazir baru dan memerintahkan bendahara kerajaan untuk merebut kekayaan wazir Nuruddin yang telah wafat, menyita seluruh uang, semua rumah dan harta benda lainnya tanpa menyisakan sedikit pun juga. Ketika itu, wazir yang baru diangkat mengajak beberapa pembesar istana untuk menangkap Hasan Badruddin. Kebetulan di antara rombongan, ada seorang bekas pelayan wazir Nuruddin. Saat mendengar adanya perintah itu, ia segera memacu kudanya menemui Hasan Badruddin. Sesampainya si budak di rumah Hasan, ia memberitahukan berita yang didengarnya. "Pelayan, apakah cukup waktuku untuk masuk ke rumah mengambil perbekalan?" tanya Hasan dengan tubuh gemetar. "Tidak cukup tuanku, tuan harus pergi saat ini juga," jawab si pelayan. Maka saat itu juga, Hasan bangkit lalu mengenakan jubah dan tutup kepala, serta pergi menunggang bigal dengan pikiran tak menentu. Ia pergi tanpa tahu kemana hendak menuju. Di tengah perjalanan, ia memutuskan untuk pergi ke kuburan ayahnya. Saat berjalan di antara pusara di pekuburan, ia bertemu dengan seorang Yahudi bernama Ishak yang bekerja sebagai penukar uang. Lalu mereka berkenalan dan bercerita tentang diri masing-masing. "Tuan, engkau hendak pergi kemana? Sebab hari sudah menjelang malam, sedang Anda tampak sedang berduka," tanya Ishak. "Saat aku tertidur, ayahku datang di dalam mimpiku. Maka, aku segera menuju kuburannya agar tidak kemalaman," sahut Hasan. "Tuan, sebelum ayahmu wafat, ia telah mengirim kapal-kapal dagangnya untuk membeli barang dagangan. Sebagian kapal itu telah tiba. Maka, kuharap engkau tidak menjual muatan kapal itu kecuali kepadaku. Aku akan membeli barang itu seharga 1.000 dinar," pinta si Ishak kepada Hasan. Ishak mengeluarkan sebuah pundi dari keranjangnya dan menyerahkan uang 1.000 dinar, setelah Hasan menyetujui keinginan Ishak. "Tuanku, tuliskanlah untukku sebuah maklumat bahwa kita telah melakukan akad jual beli," pinta Ishak. Hasan menerima uang itu dengan sukacita, lalu Hasan mengambil sehelai kertas dan menuliskan kalimat berikut. "Aku, Hasan Badruddin, putra Wazir Nuruddin, telah melakukan akad jual beli kepada Ishak, orang Yahudi, untuk muatan kapal milik Wazir Nuruddin yang akan segera tiba, dan telah menerima pembayarannya." Ishak menyimpan maklumat tersebut. Kemudian keduanya berpisah,
dan Hasan meneruskan perjalanannya hingga sampai di kuburan ayahnya. Lama Hasan menatap nisan ayahnya. Ia terus menerawang dan merenungkan segala kebahagiaan yang telah didapatnya dan entah berapa lapisan duka yang siap menghadangnya. Karena kelelahan, ia tertidur di sisi kuburan. Tanah pekuburan itu rupanya dihuni oleh jin muslim yang biasa berlindung di situ saat siang, dan terbang ke kuburan lain saat malam menjelang. Malam itu, sesosok jin perempuan keluar hendak terbang. Namun ia kagum melihat seorang pemuda sangat tampan terbaring di sisi kuburan. Ini pasti makhluk dari surga yang tercipta untuk membuat iri semua makhluk lainnya, gumam jin itu. Setelah memandangnya beberapa lama, jin itu melesat ke angkasa dan bertemu dengan jin lelaki. "Engkau dari mana?" tanya jin perempuan. "Aku dari negeri Mesir," jawab jin lelaki. "Maukah engkau pergi bersamaku ke tanah pekuburan tempat tinggalku? Ketahuilah, di sana ada manusia yang sangat tampan," ajak jin perempuan. Jin lelaki itu mengangguk mengiyakan, dan mereka pergi menuju pekuburan. "Sepanjang hidupmu, pernahkah engkau melihat lelaki yang lebih tampan dari pemuda ini?" tanya jin perempuan kepada jin lelaki tatkala keduanya sudah di depan Hasan Badruddin. "Segala puji bagi Allah yang tidak tertandingi. Saudaraku, demi Allah, izinkan aku menceritakan kepadamu tentang sesuatu yang luar biasa yang aku saksikan malam tadi di negeri Mesir," ucap jin lelaki tatkala melihat paras Hasan Badruddin. "Ceritakanlah kepadaku," pinta jin perempuan. Kemudian jin lelaki bercerita tentang kisah percintaan dua anak wazir. "Ketahuilah bahwa di negeri Mesir, ada seorang wazir bernama Syamsuddin. Ia mempunyai seorang putri yang sangat mirip dengan pemuda ini. Putri itu sangat cantik dan anggun mempesona. Saat Raja Mesir mengetahui tentang putri itu, Raja Mesir ingin menjadikannya sebagai istri. Wahai Baginda, ampunilah hamba jika membuat Tuan kecewa. Sebagaimana Baginda ketahui, hamba mempunyai adik bernama Nuruddin yang pernah mengabdi kepada Baginda. Kami pernah membicarakan tentang perkawinan anak-anak kami kelak. Namun keesokan harinya, ia pergi entah kemana hingga sekarang belum kembali ke rumah. Namun, saat ini hamba mendengar kabar bahwa Nuruddin telah menjadi wazir di kota Basrah dan ia telah wafat dengan meninggalkan seorang putra. Hamba telah mencatat tanggal perkawinan, malam pertama, dan kelahiran anak hamba. Jadi, hamba berniat mempertemukan kedua anak itu dan menikahkan mereka berdua. Oleh karena itu, hendaknya Baginda memilih gadis lain yang cantik dan lebih terhormat. Hamba mohon ampun," ucap Wazir Syamsuddin ketika tahu raja hendak meminang putrinya. "Hai wazir yang tidak tahu diri, tidakkah engkau melihat orang sepertiku yang sanggup melakukan apa saja, termasuk meminta putrimu untuk kunikahi? Sungguh berani engkau menolak permintaanku dengan alasan yang lemah itu. Aku bersumpah tidak akan mengawinkannya kecuali dengan pelayan yang paling hina," bentak raja dengan sangat marah. Rupanya, pagi sudah mulai hadir. Maka, Ratu Syahrazad segera menghentikan ceritanya. "Wahai sobat syair asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam ke-21 dari kisah 1001 malam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.